Ja, Beng. lu banyak juga, Ja. Biasa. Lu ngapain sih? Ini lagi ngitung budget sampai akhir bulan, biar cukup sampai gajian bulan depan. Mana coba gue lihat. Ja. Ini nggak usah lah, Ja. Galon. Nggak usah lah, kan lu bisa masak air sendiri. Beda dong rasanya, Beng. Parfum lagi, Ja. Pakai semprotan Triska aja. Setrika kali. Nah, itu maksud gua. Ya, baunya beda lah. Parfum kan biar wangi. Lu ngapain datang ngerevisi budget gua? Emang lu Profesor Renat Kasali? Jadi gini, Ja. Kenapa? Gue lagi butuh budget, Ja, buat besok gua ada acara bukber sama anak-anak NFT gua. Bukber mulu kerjaan lu. Kemarin kan udah. Kemarin beda kan? Kemarin sama anak San Mori, Ja. Beda sama anak-anak NFT gua ini. Ya oke, terus urusannya sama gua apa lu ngomong membukber? Ini kan gua lihat budget lu banyak nih, Ja. Bisa dong pinjemin gua lah nih. Kerjaan lu, Beng. Emang lu butuh berapa? 500.000 aja. Buset, gede banget 500.000. Ini kan anak-anak NFT, Ja. Ya udah deh, nih. 500.000. Tapi janji ya, bayar kalau udah gajian akhir bulan. Ya. Gak boleh telat. Gajian gua ganti, Ja. Awas lo ya kalau telat ya. Ya. Ingetin ya. Iya. Ntar kalau lupa ingetin aja. Ya, Awas makasih ya. lo ya, hati-hati lo. Thank you, Ja. Ya. Nah, jadi gitu Pak Ustadz. Oke Mas Gaza, jadi Mas Gaza coba luruskan niat kembali. Kalau yang tadi kata Mas Gaza sudah ikhlas dan ingin berniat menolong teman Mas Iya, Pak Gaza, Ustadz. meminjamkan uangnya, tapi di akhir-akhir kayaknya masih mikir-mikir lagi. Takut saya butuh uang atau saya ikhlas kayak dan lain-lain. Nah, Mas Gaza coba luruskan niat. Mas Gaza kita belajar dari sahabat Nabi yang dermawan. Tahu Mas Gaza siapa? Siapa tuh Pak Ustadz? Salah satu sahabat Nabi yang dermawan yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ada suatu kisah Utsman bin Affan ini menolong atau mengeluarkan hartanya, yaitu memberikan 300 ekor unta dan 1.000 dinar dari uang kantong pribadi sendiri pada saat perang Tabuk melawan Romawi. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini mengeluarkan hartanya secara cuma-cuma lillahi ta'ala untuk kepentingan umat muslim, umat Islam, seperti itu. Nah, ada satu kisah lagi nih Mas Reza. Pada saat Sayyidina Utsman bin Affan membantu umat Islam dalam membutuhkan air sumur. Tahu kisahnya, pernah dengar Mas Gaza? Belum tuh Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi pada saat itu ada seorang Yahudi yang memiliki sumur yang airnya sangat banyak di kota Madinah waktu itu, dan tidak ada sumur lagi. Nah, pada saat itu orang Yahudi ini yang memiliki sumur ini, dia menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang tinggi, khususnya kaum muslimin ya. Lalu lantas apa? Pada ngeluh lah, harga tinggi, mahal, susah mencari air dan lain-lain, apalagi beli pada seorang Yahudi ya. Lalu masalah ini sampai terdengar oleh Rasulullah. Lantas Rasulullah menyerukan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang dapat membeli air sumur ini dan mewakafkan airnya, dia akan mendapatkan pahala sebanyak air yang ada di sumur tersebut. Lalu keesokan harinya, Sayyidina Utsman langsung mendatangi seorang Yahudi ini. Dengan kepandaian negosiasi yang baik, yang bagus, seorang Utsman bin Affan membeli sumur ini dengan di harga 12.000 dirham. Nah, tapi di angka 12.000 dirham itu belum full sumur itu sebagai pemiliknya Sayyidina Utsman. Masih setengah-setengah tuh Mas Gaza. Masih setengah-setengah. Jadi waktu itu akadnya sehari punyanya Utsman, sehari masih seorang milik Yahudi. Nah, jadi pada saat sehari itu miliknya miliknya Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman menyerukan kepada warga sekitar masyarakat itu, khususnya kaum muslimin ya, untuk mengambil air tersebut secara gratis. Mengambil air pada sumur itu secara gratis sebanyak-banyaknya di hari itu, karena kalau hari esoknya udah bayar lagi Yahudi. Sampai akhirnya pemilik sumur itu kan orang Yahudi itu, wah, lama-kelamaan rugi, dia merasa rugi bahwasanya airnya dimiliki Utsman lalu dibagikan secara gratis kepada kaum muslim. Nah, lalu
beberapa saat kemudian orang Yahudi ini berpikir untuk menjual seluruhnya kepada Utsman bin Affan. Dengan negosiasi lagi akhirnya membayarkanlah lagi Sayyidina Utsman kepada seorang Yahudi ini sebanyak 8.000 dirham. Sampai akhirnya sumur ini dimiliki full secara utuh oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, makanya sampai pada waktu itu sumur tersebut gratis diwakafkan untuk membantu umat muslim di kota Madinah. Jadi sungguh dermawan sekali nih Mas Gaza, kedermawanan Utsman bin Affan kepada kaum muslimin. Tanpa berpikir panjang, betul nggak Mas Gaza? Tanpa pikir-pikir, aduh, ntar saya ngeluarin duit segini, ada untungnya nggak ya, gitu kan? Saya ngeluarin duit segini, apa saya jual lagi dan lain, nggak ada berpikir seperti itu. Semuanya lillahi ta'ala. Nah makanya tadi kalau Mas Gaza niat awalnya sudah baik, ingin menolong temennya yang sedang kesusahan, yang ingin meminjam uang kepada Mas Gaza, ya Bismillah, niat karena Allah ingin menolong teman. Insya Allah ketika Mas Gaza sudah menolong teman, Allah akan memberikan pertolongan pula. Insya Allah yang lebih baik. Ketika Mas Gaza sedang mendapat kesulitan atau sedang kesusahan di berbagai aktivitas, insya Allah bantu dengan jalan lain. Seperti itu Mas Gaza. Dari niat hati saya sendiri berarti maksudnya. Jadi kisah Utsman bin Affan ini yang merelakan hartanya di jalan Allah, insya Allah sangat harus kita pelajari, harus kita teladani. Kita sebagai umat muslim harus saling tolong menolong. Seperti itu. Insya Allah sekarang udah ikhlas ya. Insya Allah ikhlas ya. Nanti ya syukur-syukur temennya ngembaliin nih Mas Gaza ya. Tapi pun kalau nggak dibalikin ikhlas ya kira-kira? Insya Allah ikhlas ya. Tadi minjemnya berapa? 300? 500. Oh 500 ya? Iya. Ya udah, ntar misalnya Mas Gaza lagi butuh nih, ya dikabarin di WA, udah ada uang belum? Seperti lagi butuh nih gitu. Syukur-syukur ya dibayar full, kalau enggak ya temennya suruh nyicil atau apa. Siap Pak Ustadz. Gitu aja Mas Gaza ya. Siap Pak Ustadz.